Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah Islamiyah, salam ukhuwah watoniyah, dan salam ukhuwah insaniyah. Selamat datang kembali di Mr. Code Channel. Seperti biasa, kita akan ngobrol santai-santai, ngomentari apa-apa yang salah, apa-apa yang kurang cocok, apa-apa yang timpang yang muncul di permukaan, teman. Setelah hampir 1.000 korban jiwa dari Iran, termasuk diantaranya 20 komandan, ratusan milisi, dan 9. Tumben hanya nyebutin korban dari Iran saja. Kenapa dari pihak Srewel jiwa-jiwa yang hilang nggak disebutin? Tumben. Apa karena sekarang jumlah jiwa-jiwa yang hilang dari Srewel itu lebih banyak sekarang ya? Wah, ini sesat ini. Sesat. Udah jelas sesat udah. Iya. Yang paling bodoh di muka bumi, paling bohong dan paling bodoh. Tiba-tiba mereka ini minta ganti rugi, teman-teman. Kan memang pada sejatinya mereka itu seperti yang Felix Xiao sampaikan, besti. Mereka itu saudara. Cuman sekarang lagi berseteru rebutan tanah, teman. Data ini lagi yang diucapkan. Nggak ada data, nggak ada apa. Iran Srewel besti, Iran sama Srewel saudara, rebutan tanah Syam. Datanya mana datanya? Kan nggak ada datanya. Data yang umum, semua orang sudah tahu. Iran sama Srewel hubungan mesra itu dulu waktu di masa Pahlavi. Nah, kalau sekarang Ali Humaini, Iran Srewel ini musuhan. Sudah kebalik sekarang, pindah. Srewel bestinya sama Saudi sekarang tuh, pindah. Minta ganti rugi, Iran minta ganti rugi itu wajar karena satu, ini memang strategi perjuangan. Strateginya memang gitu permainannya. Itu loh. Lalu argumennya apa? Argumennya karena Iran diserang dulu. Lalu kenapa minta ganti rugi sama Amerika juga? Karena Amerika bantu tuh. Kan yang ngancurin, kan yang ngirim batu-batu besar itu di gudang-gudang nuklir tuh. Kan Amerika. Jadi wajar. Tanpa ada konflik tuh. Tanpa ada konflik dengan Arab, orang Houthi ke Arab Saudi. Tetapi Arab Saudi cuma tersenyum, teman-teman. Tidak minta ganti rugi atas kerusuhan. Bahkan Arab Saudi selalu meminta PBB untuk memerdekakan Palestina dan menetapkan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Yaman ngirim batu-batu ke Saudi tanpa adanya konflik katanya. Ini jelas bohong. Mana ada peristiwa tawuran tanpa ada konflik gitu loh. Bagaimana? Ya pasti ada penyebabnya. Nanti kami ungkap saja ya. Lalu katanya Ripras, ketika Saudi dihantam batu-batu oleh Houthi, Saudi tersenyum saja katanya. Ini kocak nih orangnya. Kalau mau bohong ya mikir dulu. Kecuali memang orang-orang bodoh atau orang-orang yang memang satu frekuensi dengan ente, dengan Anda ini, mereka percaya karena mereka sama-sama pembohong gitu loh ya. Mereka sama-sama pembohong. Houthi ngirim batu-batu ke Saudi, Saudi masih tetap tersenyum katanya Houthi. Faktanya Saudi ngirim kapal-kapalan tuh ya, ngirim pesawat-pesawatan tuh ke Houthi, ke Yaman, ngelemparin batu-batu dengan seluruh kekuatannya kan gitu. Kalau sama Palestina, Saudi nggak berani bantu-bantu pakai pesawat-pesawat gitu, nggak berani, nggak berani. Kenapa? Takut. Bukan karena Saudi ini cinta damai teman-teman, karena takut kalau mau ngotak-ngatik Srewel dan Amerika, takut. Ya, di sini ada ulama Sunni, Syekh Saleh Hantaus, Sunni, di Syiah Houthi Yaman karena tolak berhenti mengajar Al-Quran. Dia menolak untuk berhenti mengajar Al-Quran, dipaksa oleh Syiah Houthi, dibunuh. Kelompok Wah, ini sesat ini. Sesat. Udah jelas sesat udah. Iya. Yang paling bodoh di muka bumi, paling bohong dan paling bodoh. Konflik Houthi Arab Saudi adalah konflik berketapel yang sedang berlangsung antara angkatan berketapel kerajaan Saudi dan kelompok Houthi Yaman yang didukung Iran yang telah terjadi di Jazirah Arab. Ingat loh ya, ini kelompok Houthi dan angkatan berketapel tuh, besar ini berarti. Kecil vs besar ya. Ingat, kami di sini tidak membela siapa-siapa. Jika memang Houthi itu menghilangkan yang Syekh tadi ya, itu juga salah kan begitu teman-teman ya. Tapi di sini tidak serta-merta hanya Houthi yang salah lalu Saudi benar, enggak teman-teman ya. Kita harus seimbang tuh. Ini wilayah-wilayahnya teman-teman ya.
Jadi yang merah itu Republik Yaman, diakui secara internasional ya. Lalu yang kuning itu Republik Yaman, wilayah yang dikuasai oleh milisi STC pro pemerintah. Oke. Yang hijau itu Houthi. Kemudian yang biru itu non-blok. Kemudian yang putih itu di situ ada itu Al-Qaeda itu punyaan Wahabi itu. Ya, lihat ya, pihak yang tawuran tuh. Yang pertama Arab Saudi dengan dukungan yang sangat maksimal di situ ya, di bawahnya itu ya. Ada angkatan darat, ada angkatan udara, kemudian angkatan laut, lalu pertahanan udara, lalu Garda Nasional Arab Saudi. Lalu dibantu oleh pemerintahan Yaman yang dilaksanakan oleh pasukan keamanan Yaman, terus tentara, terus kelompok bayaran, lalu dibantu juga oleh pejuang Salafi itu. Kemudian Yordan juga ikut, Qatar juga gitu. Lalu yang digeruduk siapa? Yang digeruduk, yang dikeroyok adalah Yaman, Dewan Politik Tertinggi, lalu suku Houthi dan Garda Republik tuh. Diduga juga didukung oleh Iran dan Korea Utara. Ya, jadi di sini konfliknya sangat kompleks teman-teman. Tidak seperti yang dinarasikan Harry Plas itu. Harry Plas ini narasinya hanya sebenarnya bermanuver atau mau berpolitik menguntungkan ideologi dia. Nah, itu intinya tujuannya dia itu teman-teman ya. Di sini bisa kita lihat tuh korban dan kerugiannya tuh. Ribuan warga sipil Yaman tuh yang hilang dan luka-luka. Lalu dari Saudi berapa? 500 warga sipil Saudi yang hilang tuh. Kita lihat datanya tuh. Ini sebenarnya mulai 2015 nih. Kita baca yang mulai dari 2016 ya, Juli, September, 11 Agustus. Setelah 11 Agustus 2016 setelah damai itu selama setahun itu kembali lagi konflik. Kemudian 16 Agustus ya, itu pelemparan batu-batu kecil dilakukan Houthi. 7 warga sipil tuh habis. Kemudian 4 warga Saudi dan 3 negara asing juga. Lalu 18 Agustus Houthi maju sejauh 15 km tuh. Lalu kita lompati tanggal 26 Agustus. Pembangkit listrik di dekat perbatasan itu dilempar batu besar tuh oleh Houthi ya. Dan itu anak laki-laki yang berusia 3 tahun tuh hilang juga, dihilangkan. Lalu pada tanggal 28 Agustus pejabat Saudi menyatakan bahwa batu besar tuh yang dilempar dari Yaman itu menghantam rumah sebuah keluarga di Arab Saudi. Kemudian 30 Agustus lalu 6 September 2016 Houthi menguasai desa di wilayah Al-Khobwah. Kemudian menurut sumber yang dekat dengan mereka adalah wilayah di Jizan. Lalu pada tanggal 13 September 2016 Qatar mengkonfirmasi 3 lorengnya itu tumbang juga. Kemudian pada pertengahan September Houthi didukung oleh Garda Republik Yaman menguasai wilayah terakhir batas selatan Najran tuh. Pada tanggal 24 September 2016, Mayor Jenderal Hasan Al-Malsi, yaitu kepala loreng khusus Houthi, tumbang. Kemudian Oktober sampai Desember, 4 Oktober, Houthi menghancurkan 3 badak tuh. 3 badaknya Saudi. Lalu pada tanggal 12 Oktober 2016, ini pejuang Salafi, termasuk pemimpin Salafi, yaitu Bassam Al-Mihbar, itu menguasai Al-Buqa karena ada bantuan dukungan dari udara Saudi itu. Ini adalah kedua kalinya pasukan pemerintah yang didukung Saudi mencoba membuka front baru itu untuk melawan Houthi. Lalu 13 Oktober burung-burung mata-mata dari Saudi dijatuhkan. Lalu tanggal 22 Desember 2016 Saudi melakukan operasi loreng tuh pada malam hari ya, menumbangkan 30 Houthi. Lalu pada tanggal 31 Desember 25 Houthi itu tumbang. Lalu tahun 2017 sore hari pada tanggal 14 Januari 2017
Kopral Saudi tumbang di pos penjagaan. Kalian bisa baca sendiri di Wikipedia atau dari sumber-sumber yang lain. Banyak teman-teman. Kalau sumber dari Harry Blas ini sumber mana? Paling dia sumber dari satu, dua, dari kelompoknya saja. Tidak fair. Dia hanya menerima sumber dari kelompoknya saja. Oke. Jadi 500 warga sipil Saudi yang tumbang itu, lalu ribuan warga sipil dari Yaman juga yang tumbang, itu meliputi semuanya termasuk para ulama juga itu ada di dalamnya. Jadi jika Wahabi ya sini ngangkat-ngangkat satu ulama yang tumbang itu, ya itu hanya strategi mereka kan begitu. Ini strategi tawuran permainan teman-teman ya. Ya permainannya kayak gini loh. Datanya banyak ini. Sampai bawah nggak habis-habis kita baca itu. Itu per tanggal per kejadian ya. Bisa 1 minggu 2 kali atau 2 minggu atau bisa 1 minggu 2 kali, bisa 1 minggu sekali, atau bisa 1 bulan